Kita tuh sebenarnya jadi si Skate Love BCN ini dia tuh sebenarnya event yang diadakan setahun sekali. Itu tuh acara internasional. Jadi semua orang-orang tuh pada datang ke situ, yang legend-legend, semua juga pada ngumpul di situ tuh. Jadi kita ngirim video. Ngirim portfolio gitu. kita. Portfolio gitulah gitu, kayak video profile lah. Kita kirim pengalaman kita apa aja sih, video-videonya kita kasih. Tahunya kepilih, alhamdulillah gitu. Terus dan ternyata kita jadi perwakilan satu-satunya dari Asia ya. Ya, Asia. Untuk Asia kita cuma satu-satunya sih. Hai Pinusian, ketemu lagi bareng aku Syafira Salsabila dan juga saya Anang Fajar dalam Pintalk News Podcast. Iya, Pintalk ini adalah program dari pinusi.com yang akan membahas topik menarik di setiap minggunya. Betul sekali. Nah, sekarang nih Fir, hari ini Pintalk udah masuk ke episode 8. Gak kerasa ya? Gak kerasa, kayak baru kemarin episode pertama. Sekarang udah ke-8. Itu berarti kita udah ngebahas banyak topik dan mengundang banyak narasumber atau bintang tamu ke studio gitu. Dan hari ini kayaknya kita enaknya ngebahas hal-hal yang ringan ya? Yang ringan ya, tapi capek tetap mikir terus kalau yang serius-serius gitu. Ringan tapi tetap informatif, menghibur dan menarik sih pastinya gitu. Karena kebetulan juga kita yang awalnya tuh bahas-bahasnya kayak ya udah seputaran berita gitu-gitu ya. Berat-berat ya. Sekarang kita di Pintalk tuh ada podcast komunitas nih Kak. Iya, kita mengundang komunitas yang berprestasi pastinya sambil untuk menginspirasi pinusian juga di rumah gitu. Betul sekali. Dan aku salfok sekali ini sepatu rodanya beragam banyak ya banget warnanya. Roda ya. Ada apa kira-kira? Ada yang hitam, merah, warna-warni ya kan. Aduh, bing-bing. Ini sebenarnya bukan barang baru sih, karena ini udah dari era 90 atau itu udah ada dan ternyata masih ada gitu loh yang mainin ini gitu. Agak amazing sih. Aku tuh dulu pernah punya sepatu roda, tapi bukan yang serius kayak ini, kayak sepatu sekolah SD yang ada rodanya yang kalau kita pakai tuh ditilep ke dalam, dilipet ke dalam. Iya, dulu tuh kalau misal aku sekolah tuh pasti suka dipakai pas olahraga, main-mainan. Oh, sambil di sekolahan gitu ya? Oke. Ternyata emang ada yang seserius ini, aku baru tahu loh kan. Dan malah ada komunitasnya loh gitu loh ya? Betul, dan daripada kita soto ya kan, mendingan kita panggil aja kali ya. Oke, kita bakal panggil dari komunitas Skate Lovers namanya. Betul. Kita silakan untuk Kak Aca dan Kak Ajef, silakan masuk studio. Kakak gimana kabarnya hari ini? Baik. Fresh sekali ya, terlihat Powerful. sekali. Kita berdua sering olahraga kali ya, jadi fresh gitu auranya. Oke, Kak, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Pinusian, kenalan diri, sebutin namanya, latar belakangnya mungkin. Aku Jeffrey. Jeffrey, oke. Tasya. Dipanggilnya? Biasanya anak manggilnya Kaca. Kaca. Bukan ke Aca, Kaca. Kaca. Mungkin gitu ya, Kaca. Oke, kalau abang, bukan abang, gimana manggilnya? Kakak? Ya, Jeff aja sih. Jeff. Atau ya Kak Jeff. Kak Jeff aja ya, biar enak gitu. Ini hubungannya berdua sebagai apa? Ya kita suami istri. Wah, istri satu hobi. Kamu ghost banget ya. Seneng juga ya begitu. Boleh dicontoh pinusian. Oke Kak, mungkin boleh diceritakan juga latar belakangnya mungkin dari pribadi masing-masing. Pekerjaan. Betul. Aku interior arsitek dan ya di bidang kreatif lah rata-rata gitu ya. Selain interior arsitek berbidang kreatif juga. Terus kalau Tasya? Kalau aku makeup artist. Oke. Makeup artist. Berarti sekarang masih nih Kak menggeluti pekerjaan masing-masing? Masih. Oh jadi kayak pekerjaan sampingan mungkin ya? Ini semuanya tadi berangkat dari hobi sih tadinya. Itu yang menghasilkan. Di tujuh rumah sebenarnya. Oke. Ternyata cuan. Yang penting cuan ya gitu. Cuan ya. Harus pintar-pintar ya saya sekarang Kak. Iya. Oke, sekarang aku sempat kepoin IG-nya nih Skate Lovers nih. Kenapa namanya Skate Lovers? Karena jujur gue pribadi pas baca skate itu gue langsung kepikiran skateboard. Iya. Kenapa ini juga namanya Skate Lovers gitu? Sebenarnya berawal dari aku suka Skate Lovers, dia skateboard. Jadi kita pencinta skate berdua kan. Terus jadinya Skate Lovers. Collapse gitu ya. Collapse jadi Skate Lovers gitu. Karena dia suka sepatu roda, gua awalnya main skateboard, sama-sama skate nih. Skate sama skateboard. Jadi
Ya boleh kali disambung-sambungin. Dari gitu. Ditemunya di mana gitu ya. Keren. Kak, kalau boleh tahu kan aku sempat lihat di Instagramnya juga kan, kayak ada untuk kelas-kelasnya gitu kan. Oh iya. Sebenarnya itu Skate Lovers itu kayak organisasi atau kayak kelas-kelas untuk yang mau kayak les gitu-gitu sih Kak? Sebenarnya tuh kalau si Skate Lovers sendiri tuh sebenarnya tuh sebuah wadah yang isinya itu ada kelas sepatu roda, udah gitu ada tokonya juga, terus rental juga ada. Nah, kalau komunitasnya sendiri tuh terjadi secara organik dari murid-muridnya sendiri. Akhirnya terbentuklah komunitas. Udah gitu dari situ juga akhirnya melahirkan komunitas-komunitas baru dari murid-murid. Oh, oke. Berarti awalnya tuh dari kelas biasa terbentuklah komunitas. Ya, karena mereka kan sering kelas tuh berapa orang. Ada yang mereka tukar-tukaran nomor atau Instagram. Akhirnya mereka janjian terus nyaman ya kan. Akhirnya mereka main bareng bikin komunitas. Jadi kita juga suka, gitu. Kita juga kan suka bikin event-event juga kan. Nah itu juga nyata murid lagi. Terus akhirnya mereka ada namanya Skate Lover Friends. Ya itu dari murid-murid. Oh jadi dari Skate Lovers ini tuh bisa membentuk nama lain komunitasnya? Iya. Jadi karena basic kita dari edukasi, akhirnya mereka makin tinggi gitu ya cara bermainnya, mereka akhirnya janjian sendiri. Oh, boleh seperti itu? Boleh. Takutnya ada ketentuan nggak boleh. Ada yang kadang tuh misalnya ada murid terus dia rumahnya di mana, dia nggak punya teman. Kamu rumahnya di mana? Aku di sini. Tantar, kayaknya gue ada deh murid yang tinggal situ juga. Tadi kenalin. Iya, jadi kayak ada per area Utara misalnya. Ada nih cobain deh kontak, siapa tahu bisa main bareng gitu. Oke, tapi ada latihan gabungannya? Ada grup kelas juga ada. Oke. Kalau di awal berdiri tuh dari tahun berapa sih? Sebenarnya tuh dari 2018 akhir. 2018 akhir itu udah mau 5 tahun ya? 2019 awal deh. 2018 itu sampai ke akhir gue ngulik-ngulik dulu sih. Nggak enak ya ngajar orang tapi belum ini gitu, belum benar. Akhirnya dari 2019 sih mulai start bikin kelasnya. Berarti yang mendirikan Skate Lovers ini berdua, Kak Jeff dan Kaca? Sebenarnya sih kata Tasya duluan ya, karena aku masih main skateboard. Jadi karena dia udah duluan, aku tuh lama lah dia main terus punya sepatu roda. Caranya juga gak gampang di Indonesia ini, masih susah gitu. Betul banget. Jadi aku masih ngikutin di belakang nih ngevideo-videoin kayak gitu-gitu. Oke. Kasya, kalau boleh tahu tuh, ini kan untuk membentuk Skate Lovers tuh pasti gak gampang dong ya. Langkah pertamanya itu apa sih Kak? Apakah karena emang dari awal suka ini main, terus gimana? Awalnya tuh sebenarnya gue udah main dari kecil sih, dari tahun 80-an akhir deh. Dulu kan ada lipstick, ada Happy Days gitu kan. Kebetulan dulu tuh yang punya lipstick tuh sobatnya papa aku yang di Bandung. Oh, lipstick tuh yang tahu. Ya, ada yang di Melawai, kalau Jakarta, di Bandung ada di Palaguna. Sekarang udah gak ada ya Kak? Belum ada. Sering diajak situ kan main, terus tiba-tiba mati tuh kan, 90-an mati. Terus akhirnya muncullah inline. Terus udah gitu akhirnya karena mati ya udah gue cobain inline deh. Yang penting kan mungkin mirip gitu kan. 2 tahun inline, dulu tuh ada inline hoki. Dulu ikutan inline hoki. Tapi karena dulu tuh kayak komunitas ceweknya tuh dikit banget. Kebanyakan tuh cowok kan. Akhirnya yang dilombain tuh cowok lagi gitu. Akhirnya gue ngapain ya gitu kan. Latihan tapi nggak ada lomba-lombanya gitu kan. Dulu kan seru kan lomba. Akhirnya ke Jakarta cuman jadi ini doang, cheerleader cowok-cowok doang kemana-mana. Terus udah gitu akhirnya mungkin lebih seneng sepatu roda juga sih ternyata dibanding inline gitu. Terus akhirnya cuma 2 tahun doang. Terus berjalan dengan waktu 2018 kayak kangen kan main lagi. Sebenarnya dulu tuh kayak nyari banget tuh pengen main lagi, tapi kan udah nggak ada yang jualan kan. Terus udah gitu 2018 akhirnya main, tapi belum ada yang jualan sepatu roda. Jadi akhirnya pakai dari Vans gitu. Nggak dibawa ya, lupa. Dari Vans dipretelin dari sepatu roda lowak gitu. Di custom minta tolong temen yang di Bandung. Dipretelin, dipasangin. Akhirnya main-main sendiri dulu tuh. Main-main sendiri dulu.
di GBK gitu kan, posting-posting lah di story lah, di feed. Taunya dari situ banyak yang nanyain, loh, ya itu ada yang belum pernah lihat, ada yang pernah lihat pengen main lagi, kayak gitu kan. Ya, kok ada lagi sih, kok pakai fans tapi ya kayak gitu-gitu kan. Terus mau dong, mau. Terus udah gitu, kayak gimana ya kan nggak ada yang jualan kan, bingung. Nah akhirnya kebetulan suatu hari gue lagi ke Bandung, lagi nyari roda outdoor gitu, nyari yang empuk gitu, tiba-tiba ketemu sama atlet sepatu roda tahun 80-an, namanya Om Deja, tapi dia sekarang ngajar inline kalau Om Deja sekarang. Terus udah gitu mampir ke tempat dia, taunya dia punya koleksi sepatu roda zaman dulu banyak banget. Old school gitu. Old school, tapi emang udah ini sih udah rapuh ya. Udah. Tapi kan lumayan lah ya gitu kan. Akhirnya Deca mau nggak ini ngajar di Jakarta seminggu sekali. Ntar aku kumpulin teman-teman seminggu sekali untuk ini ikut kelas. Ntar sekalian nyewa sepatu rodanya juga. Akhirnya dia tertarik. Akhirnya dari situ gue sama Jeff nyari-nyari tempat lah di Jakarta, ke kampus lah, ke SMA, SMP. Lapangan basket segala macem tuh didatengin satu-satu gitu. Survei gitu. Ke security-nya nanya-nanya, terus nggak ada yang ngizinin gitu karena mungkin mereka mikirnya takut ngerusak si lapangannya kayak gitu-gitu kan. Surface-nya takut lecet atau gimana ya, kalau basket kan mantep gitu ya, vinil. Licin gitu ya. Akhirnya kelas pertama tuh di lapang banteng, di ininya di selasarnya ya. Iya kayak di bawah tribunnya gitulah, di bawah dia tribun. Kayak apa ya? Ya pokoknya kayak selasar gitu. Yang bisa buat latihan karate bukan sih? Yang bisa buat apa? Latihan karate gitu, lapangan banteng. Iya kali ya. Kayaknya Pokoknya di bawah tribun lah. Jadi ketutupan juga. Yang ada keramiknya itu. Oke. Situ deh akhirnya di situ kelas pertama ajakin teman-teman, terus udah gitu Om Deca ke Jakarta, kelas pertama itu diusir sama security, nggak boleh. Dimarahin nih apa-apaan ini, nggak ada izin, bla 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 gitu kan. Terus akhirnya ya apa, kasihan ini gurunya dari Bandung, nih teman-teman juga kan dari jauh kan, Lapang Banteng lumayan jauh gitu ya. Terus udah gitu ya udah untuk yang ya udah akhirnya dibolehin untuk kedepannya bikin surat izin aja dulu kata si security-nya. Oh ya udah akhirnya udah bikin security, udah pakai materai gitu kan. Yang minggu depannya datang lagi, taunya nggak dibolehin, padahal udah bikin surat izin. Iya, udah bikin surat izin, udah ngumpulin lagi, gurunya juga udah ke Jakarta gitu kan. Akhirnya langsung deh, udah deh ke GBK gitu. Ke GBK. Nah, GBK dulu itu baru renovasi kan, baru renovasi banget Games tuh. Itu. Terus udah gitu kita nyari tempat, akhirnya di mana ya, lagi musim hujan juga. Akhirnya gue memberanikan diri ngomong ke security-nya. Kebetulan ada tempat parkir yang ini ya, yang belum digunakan lah, masih baru. Belum digunakan gitu. Terus udah gitu, Pak boleh nggak ikut latihan di sini gitu. Terus udah gitu nih ada murid-murid dari ini sama gurunya dari Bandung. Akhirnya boleh. Terus paling ini gitu kan. Seperti biasa. Dilakuin amplop gitu. Ya udah oke deh, akhirnya di situ main berapa kali. Terus tiba-tiba CCTV-nya nyala terus. Akhirnya gitu kan, baru hidup. Dimarahin lah security-nya gitu. Kedengeran tuh di ATM, dimarahin. Aduh Mbak, maaf udah nggak bisa di sini lagi, kita udah dimarahin. Ya udah cari dong, cari gantinya dong. Soalnya kita kan olahraga, terus kayak gitu. Akhirnya dari situ barulah dibantu sama security-nya tuh dibukain, ada namanya pintu 3 ya? Pintu 3, tadinya tuh masih gelap, nggak ada lampu, terus masih berantakan banget, banyak ranting segala macam, dibersihin, lampunya dinyalain, akhirnya boleh main di situ. Akhirnya mulai dari situ kita main di sana, barulah dari situ mungkin ada inline, ngelihat kali ya di sosmed, inline tuh panik, ada ini kok ada sepatu roda. Akhirnya dari situ inline akhirnya masuk tuh. Inline kan sempat redup juga kan ya. Masuk ikut main juga, akhirnya di situ inline ikut naik juga, ikut hidup lagi. Join juga di situ. Iya, di situ juga. Terus udah gitu panjang ya, nggak berapa lama, cuma 5 kali pertemuan, udah pada ini kan, udah pada
sepatunya diambil lagi nih, karena kan cuma 5 kali pertemuan. Akhirnya gimana ya, ini kita nggak ada yang punya sepatu rodanya, udah beres latihan. Dari situlah baru mulai nyari-nyariin buat temen-temen doang nih tadinya, cuman aduh yaudah deh gue bantu cariin, nyari di luar. Makin banyak lagi dari mulut ke mulut kan, nanyain lagi. Cuman gue ngerasa kayak bertanggung jawab gitu kan, gue udah bawa sepatu roda ke sini. Terus tapi kan mau gimana juga kan, terus olahraga yang agresif kan, bisa patah lah, bisa apa. Akhirnya ada yang beli sepatu roda, gue kasih kelas gratis dulu, kasih kelas gratis, kasih kelas. Yang penting mereka aman, udah aja, nggak kepikiran bikin kelas tadinya gitu. Yang penting ngebantuin doang gitu kan tadinya, nggak apa-apa. Yang penting pada bisa main gitu aja dulu gitu kan. Makin banyak lagi gitu kan, ada yang rentalnya nggak apa segala macam. Dari situ deh, yaudah deh, akhirnya hidupin lagi sih, diseriusin lah si skate loversnya. Baru dari situ, dari murid, karena makin banyak udah nggak kepegang, terus udah gitu kerjaan makeupnya juga gitu berengkala gitu. Karena hobi jadi veteran ya, kerjaan utamanya malah ya. Soalnya kan masih sendirian banget kan, jadi nolak-nolakin kerjaan makeup dulu. Dia masih sendirian tuh, gue masih belum masuk. Jadi skate berarti. Iya. Dia cuma dokumentasiin ya, paling dulu. nggak bantu-bantuin lah, bawa nyangkut. Jadi ke GBK tuh bawa troli, bawa kereta troli gitu ya, masukin sepatu roda, bawa aman. Jadi dari tempat parkir tuh bawa geret-geret ke tangan. Jadi gimana kaplogos gue bilangnya tadi. Dari situ baru muncul lah bibit-bibit gitu kan, ada murid-murid yang kelihatannya tuh menonjol gitu dan potensi ya. Sering diajak kan kalau dari murid-murid kan jadi teman juga kan, akhirnya main bareng aja, yuk main bareng. Akhirnya nyaman apa gimana, dan kelihatan juga mereka emang bener-bener suka banget sepatu roda. Akhirnya ya udah mau nyobain ngajar nggak gitu kan, basic-basic dulu. Dari situ baru deh, tadinya nih akhirnya kita berdua ya, tadinya sendiri, Jeff masuk bantuin, tadinya sendiri karena nggak kepegang, Jeff masuk bantuin juga, akhirnya turun tangan, masih kurang lagi orangnya, akhirnya ngajakin 2 orang untuk ngajar. Terus udah gitu, akhirnya dari sekarang kita berempat ya. Sekarang Jeff, aku, ada Nadine sama Aya. Itu yang megang skate loversnya? Iya, tim intinya. Foundernya lah ya. Iya, foundernya tuh sekarang tuh berempat. Jadi kita sebenarnya ada 2 lagi yang tidak hadir. Iya, karena jam kerja nih. Kita lagi di jam kerja, jadi si skate lover itu sebenarnya ada 4. Jadi yang bisa cuma kita aja. Nadine sama Soraya nggak bisa datang gitu. Aman. Kenapa memilih untuk melestarikan roller skate ini dibandingkan dengan inline skate? Karena yaitu tadi gue ngerasa sepatu roda tuh mungkin lebih nyaman aja kali ya. Bedanya emang jauh ya antara sepatu roda ini sama inline skate itu? Balance-nya beda sih. Balance-nya beda, ini emang lebih susah sih si sepatu roda ini. Kalau inline tuh kan dia inovasi terbarunya sepatu roda. Dia lebih balance-nya lebih bagus, ankle support-nya lebih bagus gitu kan. Dia kecepatannya juga lebih cepat. Rata-rata tuh anak tahun 80-an yang atlet-atlet speed tuh pindahnya ke inline. Karena mereka ngerasa wah lebih cepat lagi gitu kan, lebih ngebut. Jadi ada speed-nya kan. Jadi rata-rata anak lama tuh ke speed inline speed. Terus udah gitu cuman kalau gue mungkin ngelihat lebih fashionable kali ya aku sepatu roda. Terus bisa buat dance juga gitu kan. Terus dan sepatu roda tuh bisa dipakai di segala macam space gitu. Bisa di small space atau di yang space-nya lebih besar. Makanya yang kemarin pas pandemi kemarin tuh si sepatu roda ini naik banget karena orang-orang nggak ada yang bisa main keluar kan, takut kan. Akhirnya pada main di dalam rumah tuh ngulik-ngulik. Makanya pada bisa main di small space kan. Akhirnya dia naik banget pas lagi pandemi si sepatu roda ini. Dulu gue ingat tuh waktu zaman kecil tahun 90-an itu inline skate yang booming tuh California Pro nggak sih? Iya. Aku tuh California Pro. Sama ada rollerblade juga kan tuh. California Pro sampai skateboard juga California Pro. Iya. Itu kayaknya tuh paling keren deh gitu. Ada Californianya gitu. Bener-bener. Terus kalau dari skate lovers ini ada program rutin nggak sih yang dilaksanakan gitu? Ada. Kita kan kelasnya udah banyak banget ya. Ada
mulai dari intro beginner, intermediate, itu juga ada yang grup tuh ada intro beginner, intermediate, ada basic agresif, terus udah gitu genrenya ya. Banyak. Terus udah gitu ada roller dance, koreo. Terus udah gitu ada juga sekarang baru bikin roller cardio. Bedanya apa sih Kak setiap program itu? Jadi kalau yang basic itu kita biasanya kan kalau basic itu dari intro, beginner, terus ya udah segitu karena kita fokusnya di basic. Ketika udah bisa, kita bisa main bareng. Iya. Tapi sebenarnya kita nyebutin semuanya basic. Karena mau gimana juga kita bukan yang profesional banget, bukan atlet juga bukan gitu kan. Jadi kita nyebutnya kita basic aja gitu. Ya meskipun trik-triknya ada juga yang advance-nya juga ada. Cuman kita nggak mau nyebutin kalau kita jago gitu. Malu sama yang di luar. Nanti kalau udah pada bisa tuh basicnya, nah itu ada program-program kayak kardio sama koreo. Nah itu kalau udah pada bisa, udah bisa mundur, bisa maju, belok, nah itu bisa ikut yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau kardio tuh kayak semacam fitness, kayak fitness bareng gitu. Terus kalau yang koreo ya dance dengan gerakan. Kayak yang di klipnya Ariana Grande nggak sih? Nah bisa, gitu ya? Kayak semacam kayak bikin kayak video klip gitu, bisa kayak gitu. Jadi kalau kardio tuh sebenarnya campuran antara kayak dance poco-poco, pakai sepatu roda, ya tapi lagunya bukan poco-poco ya, tapi ada dimasukin fitnessnya juga. Biasanya berapa lama sih Kak untuk dari basic ke bisa dikatakan tuh dia udah bisa main? Bisa gitu? Minimal tuh 3 bulan sih, 3 bulan juga itu. Orangnya juga sih. Iya, 3 bulan juga itu kita benar-benar harus latihan terus. Kayak misalnya di kelas gitu, kita diajarin beberapa trik, udah gitu kita mesti ngulang lagi sendiri apa yang udah diajarin. Kalau misalnya cuman belajar seminggu sekali doang, dia pasti akan kaku lagi dari nol lagi. Diri ya pokoknya ya. Tapi sih waktu gua awal ngulik lagi juga pas nyobain kayak karena masih sibuk gitu ya, 2 kali seminggu tuh kayak lama banget ininya progresnya kok nggak bisa ya, akhirnya kayaknya gue mesti sering deh latihan. Akhirnya dari situ makin smooth makin dapat, oh iya nih ternyata gini gitu kan. Jadi tergantung kitanya sendiri sih. Berarti sekarang latihannya seminggu sekali apa hampir tiap hari? Kalau kelas sih tiap hari ada. Libur cuma hari Senin doang libur. Tapi mungkin beda-beda orangnya ya? Ya pengajarnya sekarang beda-beda. Udah gitu ada tambahan ini juga, pengajar baru juga 2 orang. Mau ada tambahan lagi ntar 1 orang lagi. DM nambah terus ya. Semakin membesar semoga ya. Iya amin. Kan ada demand. Iya sih benar. Ada private juga, private class juga ada. Kak, kalau mau bergabung dengan Skate Lovers ini, apakah bisa siapa aja atau mungkin ada kriteria tertentu? Enggak sih, siapa aja. Siapa aja boleh? Itu kita dari umur 5 tahun sampai 50 tahun muridnya. Oh iya, 50 tahun ada yang masih main? Ada kayak pengen aja gitu mereka melakukan hobi baru. Nostalgia kali mungkin ya. Ada juga yang nostalgia juga ada. Ada yang benar-benar baru pertama kali gitu. Iya. Syaratnya berarti harus punya sepatu? Kalau nggak punya tinggal nyewa, kita merentalkan juga. Iya, ada penyewaannya juga. Jadi kalau mau nyoba dulu nih, gue mahal nih, gue takutnya kalau nggak suka gimana, bisa sewa dulu gitu. Coba siapa tahu nagih gitu, nyaman ya kan. Selama berdirinya Skate Lovers ini udah pernah ikut lomba atau kompetisi di mana aja sih? Lomba tuh ada Fitri namanya. Dia ridersnya kita tuh. Atlet atau? Ya jadi kayak kemarin karena ada Piala Ibu Negara nih baru nih kemarin. Jadi tadinya sih kita belum ada namanya atlet atau gimana ya, karena ada si Piala Ibu Negara itu yang ikut kompetisi itu jadi otomatis jadi atlet. Iya, jadi sekarang di bawah Aggressive Inline Skate. Jadi untuk kompetisi baru yang di skate park, yang agresif. Jadi kita kan ada yang dance, ada yang dance. Nah, yang skate park untuk di Indonesia udah ada kejuaraannya. Ada figur juga ya, lagi mau bikin kelas figur juga, yang kayak skating tuh sih.
Iya. Juga ada figur. Yang muter-muter gitu. Iya. Yang akrobat yang di atas es berarti. Iya, tapi sepatu roda ini. Tapi sepatu roda, jadi nggak di atas es. Oh iya. Unik juga ya, inovasi baru. Oke, Kak, aku kan kemarin sempat lihat di Instagram Selamat kan, ada yang ke Barcelona tuh, itu keren banget, pakai baju kebaya gitu kan. Iya. Itu tuh dari Skate Lovers sendiri berpartisipasi sebagai apa? Kita tuh sebenarnya jadi si Skate Love BCN ini, dia tuh sebenarnya event yang diadakan setahun sekali. Itu tuh acara internasional. Jadi semua orang-orang tuh pada datang ke situ, yang legend-legend, semua juga pada ngumpul di situ tuh. Terus kebetulan mereka kemarin itu bikin kayak semacam audisi gitu. Ya buka audisi, jadi yang kepilih boleh show di Barcelona itu, di acara itu. Akhirnya kita iseng aja gitu, iseng aja itu ya. Di Indonesia audisinya? Kenapa? Di Indonesia audisinya? Jadi kita ngirim video. Ngirim portfolio gitu. kita. Portfolio gitulah, gitu kayak video profile lah. Kita kirim pengalaman kita apa aja sih, video-videonya kita kasih. Taunya kepilih, alhamdulillah gitu. Terus dan ternyata kita jadi perwakilan satu-satunya dari Asia ya. Ya, Asia. Untuk Asia kita cuma satu-satunya sih yang perform. Jadi mereka ini, jadi gua nggak perform sih, cuma mereka. Iya aja. Aneh juga gue bayar gitu. Jadi mereka bertiga perform di depan orang banyak gitu dengan membawakan tarian yang dicampur ada jaipong, macam-macam. Jadi kita menggabungkan macam-macam tarian tradisional. Jadi ada dengan lagu Krisye, ada dari Jawa, ada apa macam-macam sih. Itu berarti piring juga ada. Koreonya itu ide kakak sendiri apa ditentukan? Enggak, jadi ada namanya Nadine di tim kita. Kebetulan tuh dia emang dancer, udah lama. Jadi dia udah biasa bikin koreo kan kalau dancer. Jadi yang bikin koreonya itu dia. Ya, dari kita juga jadi original. Gitu ya. Dicampur dengan teknik sepatu roda gitu. Jadi antara tarian dan skill sepatu roda tambah Nusantaranya gitu. Kita juga sempat ikut kelas tari daerahnya juga. Gitu. Kita takut salah kan. Jadi emang kita dipersiapkan gitu. Itu kira-kira lebih susah nggak sih Kak kalau sambil dari susah gitu? Susah ya? Lebih susah karena kita mesti double fokus banget, balance, udah gitu ngelakuin koreonya sama ini kan gerakan tarinya nggak boleh salah lagi. Dekok-dekoknya terus. Nggak boleh salah. Ini benar-benar harus kayak bayi harus benar-benar gini banget, ini nggak boleh turun gitu. Aduh. Berapa lama Kak waktu latihan? Cuman 5 day sih. 5 kali latihan. Iya 5 kali latihan. Dari nol tuh, 5 kali latihan dari nol? Iya, dari nol. Wow. Mepet banget sih ya. Dari persiapan kostum, terus nari, gerakan, ya lumayan lah 5 kali ya. Iya. Lumayan lama sih kita persiapannya. Enggak lama itu, bentar, 5 kali. Aku 5 kali. Cepet sebenarnya ya. Cepet sih, lumayan. Bulan. Berarti itu yang berangkat ke sana yang udah pro kali ya semua? Tim inti aja sih, tim inti aku, Jeff, Nadine, Aya, sama satu lagi. Udah ya? Iya, 4. Jadi berapa kita kali Kak? Apanya tuh berapa kali? Ke Barcelonanya? Baru sekali. Karena acara ini kan kita baru aware gitu ya. Oh ternyata kayaknya kita bisa nih ke Barcelona nih berempat nih. Akhirnya kita ke sana, terus emang perform juga. Ya udah sekalian gitu. Kebetulan si acara ini juga baru lahir tuh kalau nggak salah 2017 atau 2018. Itu juga kita kan belum ada yang masih basic banget deh. Tahun-tahun segitu kepotong pandemi. Akhirnya pas setelah tuh jalannya. Setelah pandemi mereka bikin lagi. Wah ini nih dia ada lagi. Akhirnya udah. Tadinya tuh nggak ada niat untuk perform, cuma pengen datang ke acara itu doang. Cuman ya gara-gara ada audisi itu, ya deh cobain. Jadi ikut berpartisipasi malah ya. Iya. Seru banget sih, tapi emang ternyata kan deg-degan banget ya soalnya. Yang nonton kan orang-orang lama juga gitu, ada legend-legend, ada atlet apa segala macam, ya bule-bule juga. Itu deg-degan banget, gitu banyak banget, tapi nggak nyangka banget bener-bener disambutnya tuh bagus banget. Kayak pas kita datang tuh
sampai Indonesia digituin. Ada orang bule yang pakai bahasa Indonesia ngomong apa sih yang itu cowok. Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan pada ngomong bahasa Indonesia gitu. Pada tahu ya. Iya, terus udah gitu. Ya mungkin mereka seneng juga karena kita bawanya tari tradisional. Ya, beda gitu, sendiri lah. Beda sendiri. Jangan pada pakai bikini ini mulai. Makanya notice ya gitu. Jangan pada buka-bukaan ini lah. Ribet sendiri. Pas beres show juga disamperin gitu, selamat kayak terus diajak ngobrol kayak gitu-gitu ya. Welcome banget. Di welcome banget sih. Nggak ada batas senior dan junior itu nggak ada gitu. Nah, untuk bisa ngedapetin sepatu ini tuh sekarang via apa sih dapetin? Apakah ada yang jual bebas atau harus dari luar itu, inden atau gimana? Kalau kita sih kebetulan kerjasama sama brand-brand di luar. Sama ada juga nih kalau nama mereknya Chav, kita udah jadi distributor resmi. Jadi kalau misalnya ada toko lain yang pengen jualan juga mesti lewat kita ya. Jadi kita juga punya tokonya nih. Kita punya tokonya. Kita karena tadi dari awalnya Tasya kesulitan nih nyari sepatu roda. Akhirnya kan ada demand. Akhirnya kita approach nih perusahaan-perusahaan luar yang branded gitu, untuk yang fasilitasi lah ya gitu. Akhirnya kita fasilitasi supaya nggak harganya melonjak tinggi. Akhirnya kita approach tuh mereka satu-satu dari semuanya luar negeri sih. Sayang sekali di Indonesia belum ada nih. Cuman aksesoris ada Indonesia. Cuman kalau yang produknya banget itu belum ada. Jadi kita approach, jadi kita masukin ke toko. Jadi harganya tidak mahal gitu, nggak kayak dulu gitu. Dulu gue zaman jadi skateboarder gitu ya, beli papan tuh mahal banget tuh, kesel gitu. Mahal banget ya, impor kok mahal banget ya. Kalau misalnya yang Just Tip atau PW gitu kan harganya kan pasti lebih mahal dari harga tokonya. Iya, kita paling cuma beda 100.000, 200.000 doang sama harga aslinya. Jadi harga web itu mirip lah sama harga kita, cuman tambah harga gosen deh. Iya. Makanya pada bingung kan kok murah banget sih gitu. Sedangkan mereka kalau beli sendiri kan belum ada kena pajak segala macam. Kadang malah lebih murah kita dibanding toko di sananya. Di harga berapa sih Kak kalau Iya, kisarannya. Range harganya. Paling murah itu dari 2,2 sampai kalau yang full set ya. Yang full set itu 2,2 sampai 5,2. Tapi ada juga yang dia ngejual boots only-nya itu sampai harga termahal yang pro itu bisa sampai belasan juta gitu. Wow. Ini bisa dipisah gitu ya tanggal harga? Iya, bisa. Jadi rodanya doang, bawahnya itu namanya plate-nya doang, atau boots-nya aja. Jadi bisa beli satuan gitu. Berarti kalau misalnya kita bawa boots-nya nih, punya boots-nya terus sama rodanya, itu dipasanginnya di Kakak? Bisa. Jadi kita juga ada yang mounted gitu. Jadi bisa kita pasangin. Misalnya beli bootnya, udah punya bawahannya, kita tinggal lobangin gitu. Kalau bootnya bebas apa harus tertentu? Bootnya bebas tapi buat sepatu roda, bukan boot biasa. Kalau boot biasa bisa aja sih, cuman harus di treatment lagi supaya dia stiff. Jadi nggak bisa meleot-leot gitu. Dan boots biasa juga nggak rekomend untuk ngetrik yang susah-susah. Paling cuman buat recreation doang. Fashion aja. Masalah kayaknya beresiko ya. Iya, soalnya kan nggak ada ankle supportnya kan dia lembek gitu kan. Ininya juga itu lembek. Oke, untuk Kak Kaca dan juga Kak Jeff nih, kira-kira untuk kedepannya harapan buat Skate Lovers ini gimana? Ya kalau gue sih pengennya lebih luas lagi, bukan di Jakarta aja. Dan kan di sini kan sekarang kan ada Jakarta, Bandung, Bali, Jogja gitu. Udah lumayan banyak, pengennya itu lebih nyebar lagi. Soalnya banyak banget yang nanyain kita dari kota-kota mana, aduh kita pengen ikutan tapi gimana, nggak ada kelasnya. Jadi semoga banyak yang lahir gitu di kota-kota lain. Mungkin ada yang mau bikin kelas juga atau gimana. Terus udah gitu semoga semakin besar lagi ya sih komunitasnya. Jadi, makin jago-jago juga deh. Makin kalau lebih banyak kan semuanya jadi terjangkau lah gitu. Terus juga kalau kita juga pernah ini sih ngadain program keluar kota untuk ngadain workshop supaya mereka bisa berkembang gitu cara bermainnya. Soalnya kan yang banyak yang otodidak. Jadi kita sempet sih waktu itu tahun berapa ya? 2000 sebelum pandemi ya?
Pas lagi pandemi justru ya, akhir-akhir ya. 2020 atau 2021 ya kita ke Bali sama ke Bandung. Bandung kita ngadain workshop gitu. Jadi free workshop tuh. Ya, cuman edukasi aja lah gitu, ngadain bareng-bareng terus kenalan sama komunitas di kota-kota itu gitu. Ya, seru sih. Terus kalau dari kayak Persatuan Sepatu Roda Indonesia itu ada kontribusi nggak sih ke komunitas skate lovers ini? Belum ada ya. Atau masih jalan independen aja gitu? Masih independen. Jadi belum ada ke arah sana kecuali yang atlet ya. Jadi belum ada kayak apa ya, Persatuan Sepatu Roda gitu kayak belum ada. Belum sih. Belum ke kita juga. Paling untuk kontribusi kita pernah ikut kelas roller derby di Bali. Tahu nggak sih roller derby tuh apa sih? Dia olahraga sepatu roda yang sikut-sikutan tuh sih. Oh iya ada? Ada di Amerika itu. Terus udah gitu pernah ikut kelasnya di Bali dari Chicago, mereka terbang ke Bali bikin workshop, kita ikutan, taunya mereka nyumbangin 8 pair si roller derby ini untuk disebarin di Jakarta. Jadi cuman sampai sekarang tuh masih banyak yang takut kali ya, soalnya kan itu kan gitu banget kan. Kalau game PS1 kayak ekstrim ya berarti. Kayak main kasti kali ya. Kayak film apa sih? Death Race. Joker yang Harley Quinn. Dia kan ada footage yang dia main sambil sikut-sikutan di sepatu roda. Terus dia ada mobil tuh di belakangnya gitu. Kayak stuntman-nya gitu lah. Nah itu gitulah. Ya, di sini baru ada di Bali namanya Hot Lava. Nah di Jakarta tuh baru ada namanya petir roller derby itu. Cuman mereka bener masih ngulik, masih digodok. Penggodokan ya. Masih baby. Oke, Kak Ca sama Kak Jeff kalau mau gabung nih sama komunitasnya gimana sih Kak caranya? Kalau mau ikut kelasnya tinggal di IG Skate Lovers, ada link situ sih. Itu banyak banget pilihannya. Mau ikut kelas bisa. Terus kalau kadang-kadang kita suka main-main di mana juga sih gitu. Main di mana ya main bareng aja. Kadang-kadang itu suka janjian juga sih. Tempat satu spot base camp gitu? Base camp di Kemang kalau kelasnya. Kemang. Jadi kita lebih di kelasnya tuh diadainnya di Kemang. Itu bukan buat pelatihan aja. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul tuh biasanya di skatepark atau di luaran untuk ngadain misalnya dance atau apa gitu. Jadi nggak spesifik nongkrong gitu. Belum ada sih kita kayak semacam rollering ya gitu. Nah itu juga mungkin kedepannya kita pengen tuh punya rollering sendiri. Jadi kayak lipstick zaman dulu gitu. Kalau nggak ada yang mau bikin boleh banget. Mungkin siapa tahu ada yang mau invest. Invest boleh. Pinusian bagaimana? Setelah ini jadi tertarik kayak seru juga nih kalau ada lagi gitu. Iya semoga ya, dan juga untuk Pinusian di rumah yang mau gabung ya, boleh banget tadi kunjungin aja Instagramnya Skate Lovers di bawah ini kalau misalnya bingung tulisannya kayak gimana. Dan dikepoin aja pokoknya. Betul. Nah, gue sempat lihat di feed-nya ada yang collab sama produk-produk tuh otomotif. Banyak. Udah berapa produk yang collab sama Skate Lovers? Waduh. Ada berapa ya? Waduh kalau nggak dihitung lupa itu paling saking banyaknya gitu. Mungkin baru di bawah 10 lah. Di bawah 10. Tapi kita pernah sama Warner Indonesia pas lagi Bruno Mars lagi mau launching lagu Skater. Jadi tolong bantu sebarin. Terus ya itu deh juga sama gitu kan. Terus gitu ya gak enak kalau mention brand, nggak apa-apa nggak sih? Ya ada brand HP lah, banyak ada HP, brand elektronik, otomotif bahkan ya. Dengan kami tiba-tiba lo ada otomotif nih, lo lumayan lah ya. Sekarang masih ada kerjasamanya? Masih ini lagi mau skincare. Ada. Jadi ya itu ada kecantikan, terus ada gadget, elektronik, terus tadi ada otomotif juga, tiba-tiba. Softland juga ada. Ya, kayak gitu-gitu. Bermacam-macam. Vitamin juga. Lifestyle kali ya, lifestyle. Baju juga pernah jeans. Iya. Oke. Nah, Pinusian, kan aku pun di sini penasaran ya. Ini tuh detailnya kayak gimana dan ini tuh apa sih? Part-partnya ini untuk apanya itu kita kulik lebih dalam lagi ya, Fir ya. Iya, bentar lagi di segmen 3 ya. Tapi sebelum itu di sini aku mau ngucapin terima kasih juga nih ya buat Kak Kasih udah datang ke studio Pintu, Kak Jeff aja. Sukses terus buat Skate Lovers-nya. Iya, semoga harapan-harapannya terpenuhi ya kayak untuk Skate Lovers ini. Sama-sama. Nah, Pinusian jangan kemana-mana ya.
Pintoknya juga semoga amin sekali. Iya, thank you. Dan penasihan kita langsung aja kali ya. Sekarang kita masuk ke segmen 3, kita akan review sepatu dan juga ini perintilan aksesorisnya dari si Skate Lovers. Oke, penasihan kita di sini mau review ya Kak, lebih detail lagi tentang sepatu rodanya dari Skate Lovers. Dan beberapa bagian-bagiannya yang part-partnya ya. Pertama kita dari sepatu dulu kali ya Kak. Mungkin Kakak boleh memilih mana yang akan Kakak review lebih detail. Semuanya. Mungkin dari yang paling murah kali ya. Boleh. Ini ada dari Rio. Ini harganya disebutin deh. Sebutin aja biar informatif. Ini 2,2. Dia itu full set atau 2,2 itu full set. Udah full set. Terus dia itu ini bahannya tapi bukan kulit asli. Dia PVC ya, apa vinyl. Iya. PVC-an layer gitu deh. Iya. Tapi dia untuk beginner ini rekomen banget karena dia itu ringan dan dia udah ada ankle supportnya. Terus udah gitu ininya juga dia udah outdoor, jadi outdoor wheel, jadi bisa main di aspal. Udah gitu cushionnya dia pakai yang soft. Jadi ini tuh namanya cushion. Cushion atau bushing. Nah ini Cushion buat belok-belok nih. Jadi kalau keinjak kayak skateboard juga ini kalau keinjak dia akan suspensinya. Iya, suspensinya ini cushion. Jadi kalau nggak pakai cushion atau bushing itu dia nggak akan bisa belok. Nah dia jadi dia tuh ada macam-macam juga tingkat ke hardness kempukannya, dari yang super soft, medium, ada yang hard. Nah dia itu pakai untuk Rio ini dia pakai yang soft. Jadi kalau untuk beginner dia enak banget kan, mereka kan pada takut ngangkat kaki, pasti belum bisa belok. Jadi ini memudahkan banget. Jadi kalau pakai ini dia gampang lebih banget. Buat numpuin tumpuannya lebih enak ya. Sama manuvernya juga gampang karena dia soft. Jadi kalau misalnya ada yang, aduh gua pengen belajar sepatu roda, pengen punya beli tapi takutnya nggak cocok, beli yang murah dulu gitu kan. Sebenarnya yang rekomend tuh bukan karena murahnya, tapi yang memudahkan kita untuk belajarnya lebih gampang. Sama safety kali ya. Kadang-kadang tuh kalau kayak gini tuh bisa aja kita cedera di ankle. Di ankle. Oke, lanjut. Boleh, yang mana nih Kak? Next, mungkin ini ya. Jatuh. Oh ya, ini kok ini dia dari nylon ya ininya. Ini plate-nya. Ini namanya plate bawahnya tuh. Ini struktur. Ini plate. Pegel ya. Ini tuh stopnya ini. Nah, kalau ini tuh stopnya tuh dia masih bolt on. Bolt on tuh dia nggak bisa di adjust. Kalau yang ini dia udah adjustable, jadi dia bisa dinaik turunin. Mungkin untuk yang baru beginner banget dia akan dipajangin, jadi biar ngeremnya tuh nggak usah gini banget, dia udah bisa ngerem. Tapi kalau udah mulai makin balance-nya makin bagus, mereka pasti akan mau dipendekin, lama-lama kalau mau ngedance nggak pakai ini lagi, nggak pakai stop ini, bisa diganti pakai namanya jam plug. Nah ini. Nah ini kayak gitu, rubber. Ya, pakai ini. Jadi fungsinya kalau dance tuh banyak gerakan-gerakan yang bisa yang jinjek banget. Jadi takutnya nyangkut ke lantai, jadi rusak lantai. Akhirnya pada dicopot tapi diganti sama ini. Gitu. Terus kalau ini dia udah adjustable. Ini Chav Cruiser. Dia juga belum kulit asli. Harganya ini 3 juta. Wow. Terus lumayan ya. Kasihnya tapi dia bagus, dia soft medium, jadi dia enak buat belok juga. Ininya masih nylon ininya. Terus udah gitu kalau ini rodanya kayak 85 hardness-nya, kalau ini kayaknya 80. Hybrid. Jadi untuk beginner tuh biasanya sepatu roda itu diberikannya itu setnya itu yang nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras. Jadi ini biasanya 85 hardness-nya. Terus udah gitu udah ya. Dia ada heelsnya. Oh iya, ini kan ada ini kan dari heelsnya ini nggak ada. Nah kalau yang ada heelsnya itu perbedaannya dia itu balance-nya itu lebih balance. Karena kalau sepatu roda kan dia balance-nya depan dan ke belakang, dan gampang jatuh ke belakang. Jadi mesti band banget kan. Ada heelsnya ya? Ya, jadi makanya ini ngebantu kita untuk lebih balance, nggak gampang jatuh ke belakang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai sneakers tapi mesti lebih band lagi. Tapi bedanya yang ini sama ini, itu kalau misalnya ngebuat lebih cepetan yang flat. Makanya roller derby atau speed itu sukanya yang sneakers karena mereka lebih ngebut.
yang flat. Kalau yang heels itu lebih cepat untuk ngebut ke belakang, dan belok-belok ke belakangnya lebih gampang. Makanya anak-anak dance banyak yang suka pakai yang boots. Oke. Next yang mana nih Kak? Udah? Ini yang Apa mau ke ini part-partnya? Ini dulu aja nih. Ini kan tadi ininya PVC ya, lapisannya. Nah ini yang suede, yang kulit asli. Nah ini ada ini suede, terus ini ada namanya toe cap atau toe guard. Itu untuk ngelindungin si depannya supaya nggak rusak. Oh ini ya, yang kecil itu sih. Kayak gini. ini buatan gue. Tangan. Nah ini ada tambahan lagi. Ini kalau misalnya dia nggak pakai toe cap bisa jadi kayak gini. Nah, gitu. Kan dia suede. Lecet ya. Nggak bisa lama-lama. Nah ini ada tambahan lagi. Kalau ini settingannya settingan skate park. Nah makanya ada kayak giniannya nih. Ini namanya slider block atau grind block. Slider block sih. Nah ini untuk nge-slide di rail atau di coping atau di ledge. Jadi dia bisa nge-slide. Iya, benar buat nge-grind. Jadi ini buat yang agresif, buat loncat-loncat. Nah kayak rodanya gini. juga. Ya rodanya juga beda sama yang buat dance. Ini lebih keras. Dance juga keras sih. Dance juga keras sih. Ya tapi ya pokoknya kalau di park tuh pasti keras banget gitu. Terus ada lagi yang ini settingan park ini itu yang ini yang white tracks. Nah ini white tracks itu ini buat ngegrind. Jadi ininya lebar, jadi pipa tuh bisa masuk sini buat ngegrind. Ini juga udah ada grind blocknya. Oke, nah ini lanjut. Kan udah hancur nih. Ya. Yang barunya tuh yang ini nih, masih baru. Oh, ini. Kalau yang ini di harga berapa nih Kak? Di harga berapa yang ini? Oh kalau ini 4. Kalau yang itu 48,5. Ya, yang udah sweat dia hampir mahal ya. Mahal. Lumayan ya. Untuk hobi yang gini. Gampang banget padahal kalau sweat. Kalau untuk ini ya, ini roda-rodanya ini tuh berarti bisa custom. Enggak jadi pilihan. Jadi ini tuh roda skate park. Yang ini kekerasannya macam-macam. Nah, ini untuk yang dance. Banyak nih. Terus ini untuk outdoor, dia empuk banget nih kalau di aspal. 78 udah kayak naik Mercy nih kalau begini. Suspensinya ada airsus sekali ya. Kenapa? Jadi harnessnya itu mulainya tuh start dari 78 itu paling empuk, 78. Makin keras itu udah ke 100 ke atas tuh makin lama makin keras. Oke. Di harga berapa nih Kak roda ini? Yang dia kan jualnya per 4 gini. Per 4 gini sekitar 600-500 ribuan. Gimana mereknya? Berarti kalau misalnya salah satu dari ini rusak nih, boleh diganti satu? Apa harus semuanya? Belinya per 4 per gini, per 4. Oke, jadi gak bisa satu-satu ya? Kayak ini juga dia langsung satu set, langsung dua roda, dua sepatu. Nah kalau yang ini nyala. Luminous wool nyala. Jadi kalau kayak gini nyala, jadi kayak yang ini tuh nyala nih. Berarti lebih mahal juga ya kalau yang nyala? Sama harganya 600 sampai 500. Nah ini kayak gitu. Ih. Nah ini blok begini ya kayak gini. Tapi sepatu sekolah. Kalau itu kayak yang bunga-bunga berwarna pink. Oh ini two stop. Nah ini yang baru. Stop. Jadi tusuknya juga ada yang buat rem ya. Iya lucu. Bentuknya ada yang bentuknya. Ada yang gini tuh ada yang hati. Ini ada yang kayak gini, ada yang hati. Ada yang bintang, tapi yang bintang nggak kebawa. Kalau yang kayak gini di harga berapa nih Kak? Ini itu di bawah 500.000. Macam-macam juga. Lumayan juga ya harganya. Lumayan. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Berarti ini bisa habis ya kalau sering dipakai? Bisa. Iya, bisa. Tapi dia lumayan kuat sih. Berapa lama tuh bisa sekali pasang sampai harus ganti gitu? Tergantung kalau orangnya suka ngerem pakai toe stop itu pasti akan habis tuh. Iya. Kalau untuk biasanya yang dancer tuh lama habisnya. Soalnya mereka jarang pakai rem. Kan kayak pakai diganti. Nah, ini ada lagi yang model jam plug. Nah, ini bukan buat ngerem tapi buat tumpuan kayak supaya nggak langsung kena plate-nya, jadi lantai itu nggak rusak gitu. Iya. Ini cuma harus 50.000 sepasang. Ya itu yang. Kalau yang itu Kak, yang pelindung itu, ini ya? berarti itu Protector. bisa ya belinya? Equipment ya? Iya.
protektor. Udah protektor satu set dari tangan, sikut sama lutut. Kalau helmnya belum. Helmnya nggak dibawa. Kalau satu set itu protektornya berapa tuh Kak? Di harga berapa? Dari 400 sampai 1,2-an lah, 1, Wah, ini 800. Iya. Lucu ya, pink-pink. Colorful Oke. Itu kenapa Kak? Itu kenapa cuma ada rodanya? Kenapa tidak ada sepatunya? Nah, ini yang lebih ahli. ini tuh kayak inovasi zaman now kali ya. Iya. Jadi mereka baru menemukan formulanya gimana orang bisa menggunakan sepatu tapi bisa dicopot juga. Jadi iya, kayak portable. Jadi ininya mereka juga walk and roll. Jadi bisa dipasang atau ya bisa dicopot gitu dengan cepat. Nah, pasanginnya gimana Kak? Tinggal digituin aja. Kunci khusus mungkin atau tinggal ngeplak aja gitu. Nah, ini ada kuncian yang di belakang sebenarnya. Jadi kalau ini nih, kebetulan saya lagi pakai. Oh, lagi dipakai. Oke. Nah, ini dia sepatunya kayak gini. Nah, ini bawahnya itu ada snap-on-nya. Ya. Jadi ini tinggal, kalau enaknya sih ini diinjak sendiri ya. Nah, jadi. Oke. Berarti untuk sepatu yang bisa dipakai kayak gini tuh bisa hampir semua sepatu bisa, sneakers, enggak Kak? Enggak, kalau ini karena tertentu karena dia harus mounting bawahnya dulu tadi. Bisa aja semua pakai, tapi kirim dulu ke mereka. Nah, ini cara bukanya ada key-nya kayak gini. Ini tinggal dipencet, tinggal bisa dibuka. Oh, gitu. Canggih banget ya. Bisa buat orang-orang yang mau ke kantor. Naik MRT. Buat anak-anak Sudirman nih. Tapi takut nyusruk ya kalau yang nggak bisa. Oke. Berarti ini udah semua di review ya Kak ya? Oke. Nah, Venusian, penasaran gak sih gimana kakak-kakak ini, sang suami istri yang goals ini? Couple goals ini. Iya. Pakai sepatu rodanya, meragain gitu kan. Aku juga penasaran banget ya Kak. Karena aku jarang banget lihat yang beginian gitu. Jadi sekarang jarang banget. Iya, mumpung ada, mari kita lihat bersama-sama ya Venusian. Jangan kemana-mana. Jadi pengen. Nyobain nggak? Jangan deh. Kalau nyobain Semuanya juga nggak bisa dulu Kak. Dia pertama kali jatuh-jatuh. Iya, parah. Berapa lama dari 0 sampai bisa? 3 bulan lah udah lumayan bisa jalan, mundur. Udah jatuhnya juga udah, jatuh tinggal gitu ya. Pernah cedera apa? Pernah cedera? Apa ya, gue anaknya cederaan. Kalau tadi koreonya itu Kakak sendiri yang buat berdua? Jadi itu basic dance sebenarnya. Basic dance. Jadi kayak ada dalam sepatu roda itu ada bapak trik basic untuk dance, untuk dance. Jadi ada macam-macam kan, kayak tadi tuh kita pakai triknya namanya crazy leg, zero, sama crescent step ya, sama C-step. Terus itu tuh akhirnya kita gabung-gabungin, di mix gitu, dijahit gitu. Nah, itu untuk dance. Nah, ini yang dance. Nah, mungkin kalau yang cowok kalau mau agresif gitu loncat. Kalau Korea biasanya dia udah pakai tangan-tangan. Oke. Boleh semua pada gerak lah ya pokoknya. Iya, semua badan gerak. Oke, Venusian di rumah gimana? Keren banget kan tadi penampilan dari Kaca sama Kak Jeff ya. Dan untuk yang mau juga kayak Kaca sama Kak Jeff, boleh banget yang mau daftar juga kelasnya atau mau beli sepatunya juga. Di Instagramnya. Betul. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube pinusi.com. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.